Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Yang dibutuhkan banget sama manusia apa? Apa kebutuhan dasar manusia itu? Yang paling dibutuhkan? Yang sehari ini Mbak lakukan aja sekarang kebutuhannya. Makan, nutrisi ya. Terus apa lagi? Oksigen, apa lagi? Tidur. Oksigen, air, makan, tidur. Sebelum tidur apa dulu? Istirahat dulu ya. Istirahat apa lagi? Mbak, yang dilakukan tadi loh. Kalau saya bergerak ke sana, apa namanya? Beraktivitas atau mobilisasi ya. Apa lagi? Istirahat. Makan, istirahat, tidur, dua, apalagi mobilisasi, apalagi Mbak sebelumnya udah dapat anatomi? Selama ini semester 1 apa yang didapatkan? Pelajaran sekarang ini, kuliah sekarang ini apa? Yang virtual apa? semua mata kuliah. Anatomi fisiologi. Anatomi ya, apalagi? Kimia klinik. Apalagi? Agama. Bahasa Inggris. Pancasila. Terus bahasa Inggris bahasa apa dulu? Bahasa Indonesia enggak ada? Enggak ada. Oke, bahasa Inggris. Konsep dasar keperawatan. Konsep dasar keperawatan. Berarti sudah dapat dong? Tapi belum berjalan. Siapa yang ngasih? KDK. Konsep dasar keperawatan, ya, apalagi? Saya bisa minta materi ini konsep dasar keperawatan? Konsep dasar keperawatan. Apa aja pelajarannya di situ? Kepribadian perawat. Oke. Terus kayak Perawat profesional. perawat profesional. Terus Apalagi? kayak cara menangani pasien yang baik, kayak gitu. Iya kayak gitu. Cara penanganan pasien yang baik, apalagi? Berbuat yang ini soalnya. Ya, apalagi? Teori-teori tentang perawatan ya? Teori tentang keperawatan. Oke. Udah ya? Gitu ya? Ada pemeriksaan fisik? Enggak. Belum ada pemeriksaan fisik. Suhu nadi pernafasan head to toe belum? Mobilisasi? Belum. Posisi pasien? Belum. Pemindahan pasien dari tempat tidur ke Dari tempat tidur ke kursi roda ya? Pak, dasarnya dari SMA atau SMK? SMK. SMK apa? Saya tahu. Di mana SMK kita? Di Tambun. Sama. SMK kesehatan ya? Iya. Pengembangan kesehatan. Ya. Mbak, ada apa? IPA. IPA. SMA IPA. SMA? IPA. Jurusan IPA. Jurusan IPA. IPA. Dari SMA. SMA. SMK? SMA. Umum ya, Mbak? Pondok saya. Pondok. Pondok pesantren tapi apa? Di mana tuh pesantrennya? Sukabumi ya? Enggak. Di mana? Di Jawa. Jawa kamu masih? Jawa Barat, Jawa Tengah. Mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur gimana? Apa? Di Mantingan. Ya, kita masuk ke konsep dan dasar manusia ya. Dan pasti maaf. Pak, udah dapat ini konsep manusia? Udah ya? Ya. Manusia itu kita ya. Satu makhluk yang unik dan tidak ada duanya, punya aspek fisik, mental, sosial yang satu sama lain mempengaruhi. Yang dimaksud dengan unik apa ini? Manusia makhluk yang unik. Berbeda dengan lainnya. Berbeda dengan lain, apalagi unik itu Ciri khasnya. iya. Anak kembar nih, satu plasenta, satu ari-ari.
3 role lain, satu sama lain itu beda, walaupun satu telur satu itu diferensiasi, lahir unik, beda satu sama lain, perilakunya, ciri-ciri khas badannya pasti ada yang beda ya. Satu kalau ketawa ada langsung pipit, satunya enggak. Setelah pertumbuhan selanjutnya satunya nakal, termasuk kakak saya kembar 3, laki-laki semua, nakal sekali, nakal, berkelahi dulu. Ibu saya bilang, ini kasih pisau, si yang asisten makan, jangan bu, dia masih nangis, saya 3 udah baik-baik lagi. Keselin kan? Kakak saya pergi admin, pulang, pes dokter, cowok di belakang, dia ambil tadi, kalau kena orang gimana? Depan saya tuh sungai, di jalan kereta api, dia manjat jalan kereta api sungai itu, kereta api lawan dia di atas aja, makanya kayak gitu. Unik ya, walaupun ya unik. Tapi sekarang sudah meninggal semua, yang pertama kecelakaan, yang kedua sakit, yang ketiga sakit. Manusia ada merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Unik ya, makhluk lainnya apa sih? Bukan makhluk apa nih? Bukan makhluk halus ya, makhluk lain. Apa tuh bedanya? Kayak hewan bukan? Hewan beda ya. Hewan satu dan lain, kucing satu dan lain juga beda ya. Satu ibu dia kan, beda ya. Makhluk yang sempurna. Dahulu manusia lebih sebagai suatu kesatuan dari badan dan jiwa aja ya. Tapi kini pandangan manusia lebih luas lagi dan memandang manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosio, spiritual ya. Bio itu badan kita, biologis, psiko pikiran kita, sosial berhubungan dengan orang lain, spiritual suatu kepercayaan atau agama yang dipeluk oleh masing-masing ya. Beda ya, jadi itu satu kesatuan. Di rumah tuh saya nggak punya laptop, di punya anak saya laptop touchscreen, jadi berbalik saya gini. Laptop saya dua-duanya hilang. Manusia sebagai suatu sistem, manusia sebagai sistem terdiri dari sistem adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mengaruhi integritas atau kebutuhan. Adaptasi, beradaptasi dengan orang lain, ya, menyesuaikan diri gitu ya, secara adaptif. Kalau lingkungannya berubah, dia akan juga berubah. Misalnya lingkungannya polusi, ya, kemudian banjir, ya, kemudian gempa bumi, dia akan beradaptasi. Kalau gempa bumi dia akan adaptasi dengan keluar rumah, contohnya gitu ya, jadi nggak kena bangunan yang runtuh. Ya. Banjir misalnya dia ada tsunami, dia akan naik ke lebih tinggi atau ke gunung, ya, gitu ya, adaptif. Sistem personal, manusia memiliki proses persepsi dan tumbuh kembang yang berbeda. Yang dimaksud dengan tumbuh kembang apa? Pertumbuhan manusia. Ya, dari mana sampai mana? Tumbuh kembang. Dari bayi. Ya, dari kandungan, lahir ya, tumbuh dan tumbuh tuh badannya berkembang. Berkembang tuh mentalnya ya, ya. Kalau yang masih bayi dia perlu ASI kan, perlu diurus ya, kemudian anak-anak diadaptasi dengan keadaan lingkungan sekitarnya sesuai dengan didikannya, kemudian dewasa dia sudah tumbuh, sudah tahu teman sebaya ya, kemudian
nutrisi di berbeda, kemudian oksigennya berbeda, dengan dasarnya berbeda ya. Lansia sesuai pertumbuhan badannya, dia harus jalan hati-hati, kamar mandi nggak usah dikunci, kalau dia jatuh masih ada yang nolong ya, ada rambatan di kamar mandi ya, kemudian tidak licin tempatnya. Kalau akan jalan naik tangga mesti lihat tangga yang dulu dengan berpegangan ya, itu lansia ya. Sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan dan berkomunikasi terhadap orang lain ya. Berinteraksi betul, saya tambahkan berinteraksi ya. Kemudian berperan dan berkomunikasi terhadap orang lain. Peran saya sebagai pemberi materi, ada sebagai penerima materi ya. Kemudian berkomunikasi, bicara. Kok yang bisu karena apa nggak bisa bicara? Jangan bahasa apa? Bahasa isyarat ya. Biasanya kalau bisu itu akibat karena apa? Kalau bisu tidak bisa bicara karena apa? Pokoknya karena apa? Karena tuli, dia nggak bisa mendengar kan? Kita mau jadi apa nggak mendengar ya? Akhirnya dia nggak bisa bicara kan karena tidak mendengar. Akhirnya dikasih bahasa isyarat ya. Sistem sosial, manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan pekerjaan. Lingkungan itu dia dibagi dalam keluarga suatu lingkungan juga, dalam masyarakat, tangga, kanan kiri, depan belakang itu masyarakat, dan Anda ini juga termasuk masyarakat kumpulan kecil ya, dan dengan pekerjaan. Saya kerja, saya berinteraksi dengan teman kerja, dengan atasan ya, dengan mahasiswa ya, dengan cleaning service ya, apa itu lingkungan pekerjaan ya, bersosialisasi. Kalau saya diem aja di tempat dulu, orang lain masih belum. Nama saya tahu nggak nama saya siapa? nama saya aneh, Sri Kanti, bukan Sri Kandi ya, Sri Kanti. Saya pernah protes bapak saya, kok saya dikasih nama Sri Kanti sih pak? Ya sekarang ambil cari orang nama sendiri itu. Aneh nama saya tuh. Jadi saya Sri itu mungkin perempuan ya, Kanti itu penyerta yang kembar tiga ini. Maksud bapak saya begitu. Tapi aneh nama saya. Jadi saya cari nama sendiri. Aduh. Kalau saya di aja di kantor ini, saya nggak bersosialisasi, saya dibilang sombong, dibilang tidak bergaul, gitu kan? Jadi harus berinteraksi ya. Saya juga membutuhkan mereka juga membutuhkan saya. Jadi saling membutuhkan give and take, memberi dan menerima. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Teori tiga kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ini terkenal ya Pak ya? Iya. Ya kan? Abraham Maslow terkenal. Satu, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar seperti penggunaan oksigen tadi ya, dan pertukaran gas dan paru-paru dan cairan harus minum ya, jus, air putih, teh, minum cairan, nutrisi, makanan, eliminasi. Kalau dia minum nggak eliminasi, tidak bawa air kecil, dia akan sakit ya. Istirahat perlu ya. Misalnya bekerja terus, bangun jam 4, sholat subuh, masak, ini itu, nyuci, setrika, ngepel, nyapu.
yang kadang-kadang sholat harus istirahat, ya. Kemudian tidur itu menyegarkan, mengembalikan yang tadinya tegang jadi rileks, ya. Kalau untuk anak-anak, tidur itu masa bertumbuh, ya, bertumbuh mengenai fisiknya dan aktivitas sembilan suhu tubuh serta seksual, ya. Aktivitas sembilan suhu tubuh, jadi suhu normalnya berapa sampai berapa? 36, 37,5. Rentangnya 36 sampai 37, 375 ya. Oh nggak salah, udah benar. Ya. Kemudian seksual itu perlu ya, perlu nggak seksual untuk berkembang biak ya kan? Untuk bukan hawa nafsu ya, jadi untuk kebutuhan. Jadi formal, punya istri yang sah gitu ya. Gak nikah siri ya kan? Nikah siri nggak berhak sama sekali ya. Jadi nikah yang sah. Nikah siri boleh nggak sih? Sesuai agama ya boleh, tapi itu negara mengecohkan. Saya pernah diangkut, ibu kan guru ya, kok saya ditebak gitu? Kok tahu gitu ya? Ibu kan guru ya. Kenapa bu? Saya ini nikah siri bu, saya sudah cerai. Anak saya harusnya kan nama saya ya, bukan nama suami saya. Itu yang membuat kekacauan di situ. Cerai, kasih cerai, anaknya ikut dia. Jadi bin atau binti, jika harusnya bin dia anak dari itu ya. Dia protes itu, dia anak saya dan dia ikut saya. Ijazahnya kan harusnya binti gitu. Harusnya kan bin siapa? Dia nggak menyebut. Jadi itu contohnya kasih kayak gitu ya. Saya bilang kalau soal ijazah saya nggak tahu bu sebenarnya. Kemudian rasa aman, perlindungan fisik dan perlindungan fisiologis. Rasa aman dari lingkungan. Contohnya kalau kita punya rumah, anyaman bambu, ada binatang masuk gak aman ya, ada ular masuk gak ketahuan ya. Kemudian dingin kalau ada angin ya kan, ventilasinya terlalu banyak ya. Perlindungan fisik dan perlindungan fisiologis. Perlindungan fisik itu fisiknya kita ya, dan fisiologis kebutuhan dari fisiologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dan lingkungan. Lingkungan termasuk di sini polusi ya, polusi udara. Apalagi lingkungan. Lingkungan termasuk apa? Apa juga? Udara yang kotor, ya. Kemudian knalpot yang berbunyi keras ya. Kemudian udara yang berpolusi ya. Perlindungan fisiologis yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman baru dan asing. Contoh seorang ketika masuk sekolah terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, mau telat ya? Telat. Oh, datang. Iya. Oh iya, silakan. Iya. Anak kelas kelas 1 SD itu ya, yang mau masuk sekolah SD, dia akan merasa terancam karena dia akan harus berinteraksi dengan teman-temannya yang belum dia kenal. Termasuk ancamannya dengan ya berinteraksinya. Ya. Harus berinteraksi dengan temannya. Ya. Kemudian rasa dicintai yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain memberi serta menerima kasih sayang, kehangatan dan persahabatan. Kasih sayang bukan hanya dari close friend ya, teman dekat bukan ya, tapi dari orang tua ya kan, dari nenek, dari kakek, dari bapak itu kemudian kasih sayang, kehangatan dan persahabatan. Jadi rumah harus hangat, harus damai ya. Kalau di rumah tidak ada kedamaian, dia akan pergi dari rumah ya, akan cari kedamaian sendiri. Dan persahabatan, kemudian akan harga diri maupun perasaan dihargai oleh orang lain.
terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan serta meraih prestasi, rasa percaya diri, kemerdekaan diri. Orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain. Jadi saya punya teman contohnya ya, dia S2 kebidanan, M.Kep Master Kebidanan. Dia juga perlu dihargai oleh orang lain. Ya, sekolahnya nggak tinggi, nggak dihargai, ya dia harus dihargai. Pengakuan oleh diri oleh orang lain. Ada pertanyaan ke sini? Kemudian aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan, serta mencapai jati diri yang sepenuhnya. Jadi hierarki 1 sampai 5 itu satu terkaitan, bukan terpisah. Dan fisiologis, kemudian lebih tinggi lagi dengan rasa aman dan perlindungan, rasa cinta, memiliki dan dimiliki, harga diri dan aktualisasi diri. Saya sedang beraktualisasi diri ini, tapi saya juga perlu kebutuhan fisiologis, jadi satu dengan yang lain bersinambungan. Ya. Masing-masing orang seperti itu, ya. Aktualisasi dirinya beda-beda, harga dirinya juga beda-beda. Contohnya harga diri di jalan dia bisa melawan laki-laki, harga diri kita terancam, ya. Contohnya dulu, misalnya kan Pak Gaisong, rasa cinta dan dimiliki, cinta dengan orang tua, ya, cinta dengan adik, dengan kakak, ya, rasa cinta. Ya. Ada pertanyaan di sini? Itu dia, kita lanjut ke ciri-ciri kebutuhan dasar. Bersifat heterogen, setiap orang memiliki kebutuhan yang sama tetapi mempunyai perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebut ikut berbeda. Heterogen itu beda. Kalau homogen jadi satu, homogen, ya. Air dengan air homogen, kalau air dengan minyak heterogen, nggak bisa bersatu, ya. Heterogennya berbeda-beda. Kemudian budaya, contohnya ini ada orang yang biasa jalan jauh, misalnya orang mana tuh yang suka memproduksi madu di jalan suku baduy, suka apa tuh? Ya, suku baduy, ya. Dia jalan. Ada kendaraan pun dia kerjanya jalan, ya. Sampai Jakarta jalan, baru dia berhenti, ya. Ada juga yang harus statis, tinggal di rumah saja, tidak bergaul dengan orang lain, statis. Contohnya apa yang orang statis tidak mau bergerak, budaya apa tuh? Contohnya suku apa? Contohnya yang harus tinggal di rumah saja, nggak kemana-mana. Apa contohnya? Suku apa? Contohnya suku Bali, ya, dia berkutat di situ aja, ya. Jadi nggak kemana-mana, kecuali berdua desa. Dia berdua desa pernah pindah ke Lampung, ya, ada kampung Bali kan di sana kan. Tahu yang mahasiswa namanya Made siapa? Di Bali di mana? Saya di Lampung, Bu, bukan di Bali. Namanya Made Putus siapa gitu, ya. Jadi itu, ya. Kemudian kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya, menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Contohnya makan, ya. Yang ada tuh saya pengen yang berprotein, misalnya ikan. Adanya tahu tempe, juga ada pilihan. Ya, tahu tempe itu yang dimakan, ya. Contohnya saya nggak bisa naik motor, kalau naik motor.
dia harus jalan kaki, nggak memaksakan diri untuk naik motor. Jadi sesuai dengan lintas yang ada. Saya punya mobil, saya bisa nyetir, tapi kalau ada orang lain yang nyetir, saya akan ikut sebagai bukan yang nyetir ya, saya penumpang atau prioritas yang ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya dulu pernah naik motor nggak pakai SIM dari RSPAD dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan ke rumah kakak saya. Ada om saya nitip motor di situ kan, itu kunci saya pakai tuh. Saya pernah naik belajar skuter ya, saya naik motor, tengah jalan habis bensinnya, waduh gimana nih? Saya kocok, bisa jalan lagi sampai ke rumah saya, naik kakak saya nangis loh. Kamu ngapain sih pakai motor gak punya SIM? Jauh-jauh dari sana mau ngapain? Ada motor panggur pakai. Aduh, dulu waktu saya sekolah ada orang yang ngajari saya naik skuter kan, suara motor hampir sama. Saya iseng aja tuh. Kemudian, ya, jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan gerak untuk berusaha mendapatkannya. Dia misalnya kebutuhan nutrisi nggak terpenuhi, ya, dia ingin makan ikan, penghasilannya segini, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan uang untuk membeli ikan itu, ada gitu ya. Kemudian misalnya saya kok di sekolah, kok di fakultas kok susah ya nih fakultasnya, kok ujian saya 60 maksimal ya, harus berusaha keras untuk belajar lagi ya. Pikiran orang berbeda-beda, intelijensi orang berbeda-beda, jadi belajarnya yang mana sekilas saja harus udah tahu, berkali-kali harus baru tahu, jadi harusnya tidak intelijensi tinggi berulang-ulang harus belajar, itu ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan ilmunya, mendapatkan gizinya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, pertama penyakit, dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan baik secara fisiologis maupun psikologis karena fungsi organ tubuh melakukan kebutuhan yang lebih besar. Orang sehat aja perlu kebutuhannya, orang sakit apalagi untuk sembuh dia harus memenuhi gizi yang baik, kemudian secara fisiologis itu ya gizi, psikologis dia harus ada dukungan dari keluarga, ya. Secara fisiologis kebutuhan dasarnya nutrisi, contohnya oksigen, ya. Psikologis harus ada dukungan dari orang yang terdekat. Karena penyakitnya ya. Hubungan keluarga. Hubungan yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga. Ada pertanyaan? Jadi harus percaya antar keluarga, di anggota keluarga harus saling percaya. Tidak ada curiga, misalnya dulu kok ini itu lemari nggak saya kunci, nanti baju saya hilang atau perhiasan saya hilang, harus saya kunci, gitu ya. Jadi rasa curiga. Kita punya laptop misalnya, udah kemarin hilang, apa sekarang hilang lagi. Waktu saya tuh baru beli laptop beneran ya, saya taruh di meja. Oh saya nggak jadi bawa laptop ke kampus ya. Saya pulang nggak ada. Membantu langsung izin pulang. Siapa ini kan saya nggak lihat, saya mengambil ya, nggak ada CCTV kan. Jadi itu ya. Jadi apa anak saya ada yang lain, jadi nggak harus saling curiga. Jadi harus percaya satu sama yang lain. Jadi hidupnya bisa tenang ya. Curiga nanti kalau saya tidur pintu belum terkunci, nanti ada orang masuk gitu ya, jadi nggak bisa gitu ya, harus saling percaya biar mencurigai satu sama yang lain. Kan kita masukkan sendiri memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan dari seseorang. Konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan positif terhadap diri. Orang yang merasa positif terhadap dirinya akan mudah berubah, mudah mengenali dan mengembangkan diri hidup sehat sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini harus ikan positif ya. Positif senang. Kalau ada yang cuma negatif aja nggak akan hidup tenang. Jadi contoh dalam angkot, kan naik angkot dari rumah diantar ke busway, dari busway sampai terus naik angkot dari mana Pinang Ranti. Ini orang gratis aja saya, gimana nih? Dan sedesek gimana ini saling curiga ya. Jadi kita harus percaya diri dan supaya tidak misalnya diambil barang-barangnya, saya mesti nyimpennya ya, tidak banyak. Jadi nggak mata nggak usah jadi sana kemari, fokus gitu ya, supaya tidak diperusui atau diganggu ya. Jadi kita harus positif. Tahap perkembangan. Sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Nah, tadi ya, dari lahir, dari neonatus, kemudian menjadi balita, kemudian masa sekolah, ya, alami perkembangan. Berbagai fungsi organ tubuh mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda. Jadi siapa ini lari sendiri harusnya ke sana, ini sini harusnya. Setiap tahap tersebut memiliki pemenuhan kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Kalau anak kecil, waktu lahir, kalau Islam diajarin dulu ya, itu masuk spiritual sudah diajarkan. Kemudian tiap kali dia bermain didengarkan lagu-lagu yang spiritual, ya, lagu-lagu agamis gitu ya. Jadi itu dari awal sudah dikasih pengetahuan seperti itu. Biologisnya ini makan, ya tadi ya, makan dalam tahap perkembangannya. Makan, O2, ya, psikologis kasih sayang, sosial harus berinteraksi dengan anggota keluarga dan spiritual.